saja kau bawa hari esok, menantikanmu dengan karya terbaikku. Tutup mulutku, kendalikan pikiranmu. Yakinlah temanku, ku harap kau menang. Saja kau bawa hari esok. Jumpa lagi di podcast Suara Jejak Langkah, di mana di sini kita bareng teman-teman dari komunitas food truck yang saat ini ada di Surabaya. Di depan saya ini silakan perkenalan, ada siapa? Halo, nama saya Rizky Rahman, biasa dipanggil Rahmen. Saya dari Kompitiam Food Truck. Yang di sebelah kiri saya ada satu lagi. Halo semua, saya Edi dari Hotdog Food Surabaya, komunitas dari Surabaya Food Truck. Salam kenal. Nah, di sini mungkin teman-teman pada tanya mungkin ya, gimana kenapa sih ada food truck di Surabaya dan bagaimana di awalnya Surabaya Food Truck itu bisa ada. Nah, di sini Mas Rahmen ini adalah salah satu dari founder dari Surabaya Food Truck itu sendiri. Mungkin bisa bantu dijelasin kira-kira kapan berdirinya Surabaya Food Truck dan apa yang membuat akhirnya Surabaya Food Truck ini menjadi suatu kesatuan untuk teman-teman pelaku food truck yang ada di Surabaya. Awalnya pertama Surabaya Food Truck ini dibikin karena kita ketemu nggak sengaja di satu event di Surabaya Barat. Itu sekitar tahun 2015 atau 2016 awal. Di situ kita ketemu bareng, kemudian ngobrol gimana kalau kita bikin komunitas nih. Jadi seenggaknya sekedar hanya info sharing-sharing event. Nah, dari situ kita sering jualan bareng, akhirnya kita tetapkanlah kita bikin komunitas Surabaya Food Truck. Jalan sampai sekarang ini dengan anggotanya ganti-ganti, nambah, kurang, ganti-ganti lagi. Ya sampai sekarang sih masih solid, alhamdulillah ya, masih teman-temannya masih yang misalnya apa ya? Masih aktif ya? Masih aktif, banyak yang masih aktif. Jadi sampai sekarang pun masih berdiri. Food truck yang awal yang bisa dikategorikan pendiri Surabaya Food Truck ini apa aja dulu nih? Ada berapa food truck? Dulu saya mulainya sama Lucius Wagon tapi sudah tutup, terus Milky Siu sudah tutup juga. Terus sama Fox Story tapi sudah vakum. Terus sama apa lagi ya? Sama Kiki Preso dulu. Kiki Preso ya. Cuma sekarang sudah ganti unit sama ganti brand ya. Oh, ganti branding ya. Berarti secara nggak langsung Surabaya Food Truck ini eksis dari teman-teman yang join waktu event waktu itu ya, di sekitaran tahun 2016 ya. Iya. Oh ya. Untuk ini Om Edi, kira-kira hotdog booth ini join di Surabaya Food Truck ini mulai kapan sih? Awal mulai join di pertengahan 2018 ya. Jalan 2 tahun. Jadi ide untuk mendirikan food truck adalah saya melihatnya begini, kalau dulu kita sewa ruko itu adalah high cost juga kita tergantung dari ini manajemen mall. Kemudian kalau kita buka food truck, manajemen mall yang kayak gimana ya, maksudnya? Misalnya kita terikat mulai pagi sampai malam, kemudian sewa juga mahal, servis cas. Kemudian kita awal mulanya saya ketemu food truck itu melihat di Malaysia pada waktu itu, kok lihat ini industri kreatif juga ya. Kalau kita coba main di food truck enak juga, tapi memang ada plus minusnya. Kalau food truck jalan sendiri rasanya kurang asik gitu loh. Nah, akhirnya ketemu teman-teman di Surabaya Food Truck. Kemudian alhamdulillah kita disupport oleh pihak swasta, itu pihak Yamaha. Kita diberi lokasi yang cukup strategis dan kita bisa join bareng-bareng 15 food truck di sini. Dan jadi berarti ini saat ini Surabaya Food Truck sendiri ini udah punya home base berarti ya? Ya, ada home base-nya ya. Untuk lokasi home base-nya di mana nih untuk Surabaya Food Truck ini? Ini kita ada di Yamaha Land, Jalan Panglima Sudirman nomor 29 sampai 31 Surabaya. Tepatnya sebelah kiri sebelum Monumen Bambu Runcing. Sebelah kiri sebelum Monumen Bambu Runcing. Ya, jalur lambat. Jadi di sini ada hotdog booth ya, yang ya, untuk spesialis masing-masing dari teman-teman Mas Rahmen ini Kompitiam. Dia spesialisnya di bidang apa nih? Saya sih produknya di kopi. Di kopi. Ada beberapa snack sama minuman blend buat pelengkap sih. Kalau dari Om Edi, kita tetap main ke fast food, hotdog sama burger. Ada menu ini enggak yang menu utama dari teman-teman sendiri ini, yang contohnya kan kalau Pak Men Kopi mungkin ada varian bisa dijelaskan contoh varian kopinya dari mana, dari yang kualitasnya bagaimana? Kita
pakai jadi espresso base semua. Jadi dulu sempat ada manual brew, cuman karena kalau rame itu ribet di food truck kan space-nya kecil, cuman 2x1 gitu ya, area kerjanya. Jadi kita semuanya pakai yang serba cepet aja biar nggak customer juga nggak nunggu lama. Kita pakai espresso base-nya, kita pakai Robusta Bondowoso sama Arabica Briggen. Berarti lokal ya, lokal Iya, semua ya. semuanya berbasis espresso kalau yang kopi. Kalau dari Om Edi? Tetap kita basisnya di sosis ya, dan sosis kita tidak dijual di pasaran, memang produksi sendiri. Jadi sosis kita lebih enak itu kalau dibakar, di grill. Kalau digoreng kurang enak. Jadi itu best sellernya di sosis. Kalau untuk ini beberapa bulan ini kan Surabaya hancur nih gara-gara pandemi. Corona. Ada gara-gara Carlota ya, dari gara-gara Carlota itu mengimbas banget gak buat teman-teman ini, teman-teman dari Surabaya Food Truck selaku ini Surabaya Food Truck kita kategorikan dia itu resto atau gimana nih? Bisa dikategorikan apa nih? Kita mungkin kategorinya street food kali ya. Lebih ke street food ya berarti ya. Karena kita juga nggak yang harus permanen di satu tempat gitu, enggak. Jadi kita tetap mobile, terus melayani event-event panggilan. Jadi kita nggak ada tempat tetap sih sebenarnya. Kebetulan yang malam ini kita memang dia ngasih base camp lah buat kita untungnya. Gimana nih? Setelah 3 bulan belakangan nih, setelah pandemi, gimana nih teman-teman Surabaya Food Truck ini? Kalau saya sih ya lumayan hancur ya. Hancur apa terseok-seok jadi kita ini? Sudah hancur. Istilahnya sudah mecah tabungan lah buat survive aku bilang. Jadi tabungan yang harusnya buat ini kepake dulu, yang buat beli upgrade ini kepake dulu. Tapi nggak apa-apa lah, kita jalanin aja selama bisa survive, masih bisa bergerak ya tetap bersyukur. Berarti lumayan mengganggu operasional ya dari Kombitiam sendiri ya? Lumayan, ngaruh banget. Kalau dari hotdog sama hancur ya. Hancur. Aduh. Untuk kan beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya punya niatan nih dari beberapa bulan kemarin, karena ternyata di 3 bulan belakangan ternyata Yamaha Land tutup. Itu untuk kebijakan dari Basecamp teman-teman sendiri nih kayak gimana nih kebijakannya di tengah pandemi seperti ini untuk teman-teman yang pegiat bisnis food truck ini sendiri? Kalau aku bilang kebijakan dari Yamaha Land baik banget sih. Dia ngasih kita pilihan mau buka dengan sistem take away atau tutup, tapi dengan kita diberi apa namanya? Kompensasi pembayaran ya. Kompensasi pembayaran. Jadi memang keringanan diberikan. Jadi kita cuma bayar keamanan aja karena beberapa unit ditinggal di lokasi. Alhamdulillahnya istilahnya kita libur tapi nggak usah bayar sewa. Jadi masih bisa nafas lah istilahnya. Masih ada buat. Terus kita di rumah juga bisa kita bikin PO order gitu ya. Lumayan lah buat survive. Aku bilang kebijakannya oke sih. Iya. Jadi 2 bulan ini kita free ini ya, free pembayaran sewa lahan ya. Kalau Om Edi sendiri selama pandemi belakangan ini ketika Yamaha Land tutup ya, yang dilakukan hotdog booth ini untuk biar tidak terperosok lebih jauh ini kayak gimana? Ya, kita lakukan shifting usaha ya. Jadi kemarin emang dapur harus tetap ngebul ya. Sekalipun kecil ya apinya ya. Api kecil menolak padam ya pokoknya ya. Hukumnya wajib itu. Jadi kemarin kita coba shifting, kita pakai jual frozen karena kan pandemi ini semua di rumah. Ya kerja dari rumah, ibu-ibu di rumah. Jadi kita nyediain makanan frozen melalui platform ini berarti pihak ketiga online ya? Ya, kita online, kemudian media reseller teman-teman. Jadi alhamdulillah ada income yang kita dapat biarpun kita di rumah tetap harus produktif. Tetap produktif ya akhirnya. Tapi tetap untuk aktivitas di Basecamp Yamaha Land ini sendiri memang waktu itu lagi mati suri ya? Ya, mati suri. Benar. Nah, setelah PSBB ditutup nih di Surabaya, kondisinya sekarang di Yamaha Land dan teman-teman ini kayak gimana nih? Apalagi belum ada event ya untuk beberapa ini ya. Jadi karena semua event, IO semuanya cancel event, jadi otomatis ya kita nggak ada event. Kita stay di Basecamp ini, ya alhamdulillahnya orang Surabaya ini istilahnya begitu PSBB dibuka ya langsung hasrat untuk candru menggebu-gebu ya. Mungkin sudah kangen ya lama nggak nongkrong terus mereka nongkrong sini ya, tetapi tetap kita pentingkan protokol kesehatan. Terus ya udah kita gimana sabar-sabarnya kita edukasi customer, gimana kita juga nerapin protokol juga di staff kita. Ya alhamdulillah sih lancar sih sampai sekarang. Berarti untuk protokol kesehatan sendiri itu berarti memang di sisi lain dari kita sendiri
di sisi lain juga kita harus mengedukasi customer ya. Iya benar. Ya. Tengkal nggak itu? Kira-kira gitu. Orang Surabaya sih memang agak-agak Orang pesisir ya, tengkal-tengkal ya. Tapi mereka kalau dikasih tahu ini kok Enak, kita dia nerimanya sih dengan dengan enak hati, nyolot lah istilahnya. Iya, persuasif ya kita. Untuk segmentasi pasarnya food truck khususnya di Yamaha Land sendiri ini kayak gimana Om Ed? Atau Kalau segmennya kita segmen middle ya. Jadi lebih banyak remaja usia 18 sampai dengan 40. dari press list? Dari prestis tidak ada masalah. Oh, tidak ada Ya, masalah. karena segmennya kalau Sabtu Minggu sudah gabungan Pak Men ya. Jadi kita ada keluarga. Jadi tempat ini tempat untuk refreshing benar-benar tempat Jadi memang berkumpul. lebih ke ini ya, ke keluarga, anak-anak muda, Ya, pacaran muda. dan lain-lain. Ya, ya. betul. Untuk harga yang kita kasih pun juga middle, jadi nggak terlalu bawah juga. Di kisaran dibilang berapa belum, untuk enggak. harga teman-teman food truck di Yamaha Land ini? Average 15 ya? Ya. Kita kalau minuman di saya sih sekitar 10 sampai 20 paling mahal ya. Paling mahal 20. Kalau makanan paling mahal berapa? Makanan juga 20. Average lah ya. Iya, 25 average itu. Masuk akal ya berarti Om ya untuk di Sangat tengah murah. kota yang gampang jangkauannya ini ya, karena Tengah kota, free parkir. free parkir juga. Ya, kita bisa mobil bisa nampung sampai 40. helikopter 3 ya, bisa Helikopter masuk tiga, ya, bisa bisa masuk masuk. 3 helikopter ya. Kurangnya apa lagi cangkruk Yamaha Land ini. Selain itu, sejauh ini yang kita bahas ini kan enak sekali kayaknya ya bisnis food truck ini ya. Nggak enaknya apa ini bisnis food truck ini? Nggak enaknya ini. Siapa nih duluan nih? Bebas. Ada suka dukanya ya. Ya. Jadi memang kita outdoor. Outdoor itu mesti berhubungan dengan alam. Jadi kalau sudah musim penghujan, badai, sudah kita harus ngelus dodol, harus bersabar pasrah. Venue-nya memang outdoor ya Om ya. Outdoor ya. Konsepnya memang dibuat outdoor tanpa AC. Dan ini enak. Suasananya redup, remang-remang, jadi remang-remang tapi terang. Remang-remang tapi tangan nggak boleh sembarangan tetap ya. Jadi enak banget. Jadi misalnya kita kerja 12 bulan, efektif 8 bulan ya. 8 bulan. Untuk waktu jualan efektif di sini, waktu efektif jualannya 8 teman-teman bulan, ya. Iya, kendalanya itu aja. Kita kalau urusan cuaca, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Udah kehendak yang punya Kehendak hidup yang ya. punya Kalau dari hidup Pak Men bisa. sendiri gimana? Ya hampir sama sih, karena kan kita jualnya di dalam mobil. Nggak mungkin dong mobilnya masuk indoor, nggak mungkin terus di AC, jadi ngapain. Jadi ya otomatis kita outdoor. Kalau dibilang AC sih tempatnya asik kalau gue bilang. Cuman ya jam efektifnya kita kan di atas jam 6 biasanya. Jadi mau buka pagi panas, mau buka siang matang lah istilahnya kita kalau jualan. Jadi memang kita sore lah jam 4, jam 5 kita udah buka, optimalnya jam 6 sampai jam 10. Cuman ya gitu kalau musim hujan ya tiarap lah istilahnya. Berarti teman-teman ke food truck di sini sendiri selain jam operasionalnya itu mengikuti jam Yamaha Land atau ada sendiri untuk jam bukanya teman-teman? Sebenarnya kalau dari pihak Yamaha Land sih fleksibel ya Om ya. Kita membebaskan boleh ya untuk buka dari jam 11 pun boleh. Cuman beberapa teman sudah nyoba memang kurang apa ya kalau bilang kurang optimal ya Om ya. Penutupnya ya. Iya. Karena misalnya atap langit gitu. Kalau ada atapnya kemungkinan ini adalah akan booming juga karena satu lokasi kita kantor. Perkantoran ya. Mereka kan mungkin butuh tempat makan, tempat refreshing, ngopi. Berarti kalau siang jam 11 sampai jam 3 jadi ini ya savana ya di sini ya. Jadi padang pasir ya. Bisa mungkin atap-atap seperti membran mungkin ya Om ya. Jadi ya tenda-tenda sirkus gitu. Dari teman-teman Yamaha Land mungkin dengerin ini. Mudah-mudahan ini ada saran nih, mungkin bisa dibantu untuk ditambahin atap-atap. Jadi kita bisa kanopi ya, kurang lebih kanopi seperti itu ya Om ya. Atau tenda-tenda Yamaha dipasang mungkin beberapa untuk fasilitas ini tempat makan. Karena yang jualan ini kan ada 15 food truck, ada minuman dan makanan. Jadi sangat cocok kalau kita buka siang. Pasti customer udah ada. Udah mulai ada transaksi ya berarti Om ya. Transaksi. Di sisi lain kita balik lagi soal Surabaya Food Truck nih. Dari Surabaya Food Truck ini sekarang beranggotakan berapa unit sih dari teman-teman Surabaya Food Truck, dan agenda kedepannya setelah mungkin ada new normal ini bakal seperti apa nanti planning dari teman-teman Surabaya Food Truck dari Om Medi ataupun Pak Men? Ya mungkin sambil nunggu event-event kita tetap berjualan di sini. Jadi yang membedakan kita jualan di luar sama di Yamaha Land Food Truck adalah satu, komunitasnya sangat kekeluargaan. Jadi di sini kita ada kesusahan teman-teman ringan tangan. Beda kalau kita jualan di Pujasera atau food court
Tackling-tacklingannya jelas ya, Om. Individualnya tapi di sini justru kita artinya apa? Keseimbangan ekonomi ya. Jadi apa, kompetitor itu bukan dibunuh di sini, tapi harus diciptakan. Ya, harus diciptakan kan apa? Justru dengan menciptakan kompetitor, pilihan banyak di customer. Customer orang senang karena apa? Makanannya variatif betul. Kalau dari Pak Men? Iya, karena kalau dari saya sih prinsipnya bisnis itu dari dulu saya mulai usaha itu saya nggak pernah mikir gimana caranya kompetitor itu mati enggak. Jadi kenapa kok orang Indonesia nggak bisa sukses, karena masing-masing pada sibuk memperkaya diri sendiri kalau aku bilang. Segitiga, mereka menganut prinsip segitiga ya. Kenapa orang Indonesia itu selalu kayak ekonomi selalu di bawah, selalu gitu-gitu aja ya, karena memang mereka sibuk memperkaya diri sendiri. Coba kalau mereka sharing ilmunya, atau lebih tepatnya mungkin mereka ini ya, menganggap kompetitor itu adalah hal yang bisa mematikan mereka ya. Padahal kalau nggak ada kompetitor, bisnis kita lo nggak maju. Kita tidak tahu evaluasi seperti apa kan akhirnya yang harus kita harus tetap belajar ya. Harus apa, evaluasi lah. Ada banyak evaluasi. Ada berapa jumlah unit sih di Yamaha Land ini? Kalau Yamaha Land total 15 ya. Tapi kalau anggota Surabaya Food Truck mungkin separuhnya ya. Separuhnya ya, dari berarti ada 6. Di luar sana juga banyak anggota kita yang memang dia ada beberapa yang ada pekerjaan lain, jadi dia hanya operasional ketika ada event ya Om, atau ada catering panggilan gitu. Oh ya, selain event berarti teman-teman dari food truck ini sendiri juga memberlakukan sistem catering ya? Iya benar. Yang seperti apa maksudnya dari sistem catering ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sistem catering ini yang seperti apa, yang membedakan sama event? Jadi kalau catering kemarin kita beberapa instansi pemerintahan maupun swasta yang bekerja sama dengan Surabaya Food Truck. Ya, contoh adalah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setiap ada kegiatan ulang tahun kita mesti dilibatkan. Itu untuk catering. Kemudian di Kodam lapangan Kodam. Kodam, kemudian di Pera Ujung Angkatan Laut itu setiap ada inaugurasi kita selalu dilibatkan untuk cateringnya. Sistem kontrak atau gimana Pak Men? Ya, jadi kayak kita ada pengajuan minimum order. Minimum order. Beda-beda sih tiap teman, tergantung. Jadi misalkan minim beli produk kita 100 pieces, 100 pack gitu, baru kita berangkat. Langsung dibayar. Jadi kita berangkat di depan berarti ya. Dibayar di depan. Jadi sama kayak catering pada umumnya, cuman kita berangkat sama unitnya. Pokoknya kalau catering kan membawa produk, kalau kita enggak, kita sama unit mobil kita berangkat. Jadi fresh ya, dimasak di tempat ya. Iya benar. Jadi fresh. Jadi untuk media displaynya ini lebih menjual ya. Kita atraksi masak di dalam food truck. Nah, ini ada orang baru nih, salah satu anggota Surabaya Food Truck juga ya. Sok diperkenalkan diri. Halo, nama saya Willy dari Food Truck Masak. Telepon. Lanjut kali ini. Ada sedikit maintenance ternyata. Ya, ini dari ada salah satu teman kita lagi nih dari Surabaya Food Truck juga, mungkin bisa memperkenalkan diri dan spesialisnya dia ini di bidang apa. Kalau dari tadi ada dari Om Edi ini, dia spesialisnya adalah di bidang grill ya, berupa hotdog ataupun sosis. Dari Pak Men dia base-nya dari kopi. Sementara ini ada satu lagi nih, silakan perkenalan. Dari Mesa Food Truck, spesial menunya special chicken. Special chicken yang kayak gimana nih? Berbentuk ayam-ayaman hidup atau yang bisa pakai rok atau kayak gimana nih ayam-ayamannya nih? Ayam tiren. Ayam tiren ya, waduh. Iya semua ayam kan tiren. Kemarin kan baru dia diolah ya. Nah, olahannya ini di grill. Ada saus spesialnya juga. Rahasia ya sausnya. Rahasia. Jangan diomongin kalau sudah kalau rahasia. Ada juga snacknya. Ada campuran-campuran macam-macam sih. Ini dari Mix Up sendiri mulai bergabung di Surabaya Food Truck terhitung sejak kapan nih Mix Up ini? Dari 2003. 2018 kayaknya. 2018 ya. Berarti Om Edi sama Mix Up baru bergabung juga ya. Di sini juga saya baru bergabung di Surabaya Food Truck juga sebenarnya di 2018 ya sebenarnya, dengan kedai Fucking Roda itu yang ada di pojok. Ya, itu di sini sebenarnya kita jadi satu kesatuan ya di atas nama Surabaya Food Truck. Di sisi lain nih, untuk Kowili, produk-produk dari Kowili ini
yang menspesialkan, yang membedakan dengan produk-produk teman kan kurang lebih hampir sama ya. Makanan ringan ya. Ya. Yang membedakan dengan produk-produk teman yang lainnya di sini apa untuk di Yamaha Land ataupun secara keseluruhan di sini? Yang membedakan sih ada secret menunya yang pasti. Ya, secret menunya itu yang seperti ini olahan ayam itu tadi ataupun ada bentuk paket bundling atau kayak gimana dari Ada paket bundlingnya paket juga. bundlingnya. Lebih paket hemat ya. Ah, Untuk Mixup sendiri mulai dari kapan sih jualan bisnis food truck? 2016. Mulai 2016 ya Mixup ini sendiri. Dari VR kedai roda itu dari VR yang Roda 3 kedai roda. Mana? Kedai roda bukan VR nih sebenarnya. Optimus Prime dia itu sebenarnya menjurus ke Optimus Prime. Kenapa sih dari Mixup sendiri tertarik gabung ke Surabaya Food Truck? Alasannya? Dari leadnya sendiri friendly banget. Selain di balik meja lah ya. Gimana itu? Kenapa alasan yang membuat terutama juga kompak. lebih Beda ke dengan yang lain. yang lain ini? Itu tanda kutip beda. Ada perbandingan berarti dong ini nih. Dari yang lain ini berarti ada perbandingan nih. Oh iya, Kita ada. sensor atau kayak gimana? Mau disensor atau kayak gimana nih? Sensor aja. Sensor aja. Ya. Inisialnya itulah ya kan. Berarti memang dari kekompakan tim yang membedakan komunitas Surabaya Food Truck ini dengan yang lain ya. Ya, sangat bagus. Sepengetahuan teman-teman ada berapa komunitas food truck sih sebenarnya di Surabaya? Kalau di Surabaya setahu saya itu ada 2, terus sama independen 1. Jadi independen ini istilahnya teman-teman yang nggak mau gabung di antara 2 komunitas ini. Dua komunitas Cuman ya ini tetap ya. kita rangkul. Kita iya? semuanya di dalam circle yang sama Jadi sebenarnya. satu Cuman tempat ya. ya yang beda mungkin lebih ke visi misinya ya kali ya, terus sama sistem organisasinya lah kalau aku bilang. Kalau Surabaya kan lebih ke rock and roll lah, gimana caranya kamu kita bisa jalan bareng, sukses bareng, jadi gitu sih, lebih ke situ. Lebih bagaimana caranya ini dibuat dalam circle bisnis dari Surabaya Food Truck ini berkembang secara bersamaan ya. Jadi bersaing tapi sehat. Gimana sih head to head ya. Kalian maju bareng gitu. Untuk ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir juga ya mungkin ya, tergantung nanti obrolannya gimana mengalirnya. Ya. Untuk masuk Surabaya Food Truck ini sulit gak sih? Atau teman-teman punya untuk masuk Surabaya Food Truck ini teman-teman punya standar sendiri atau kayak gimana? Ada pastinya. Ada standar sendiri ya? Jadi kita ada regulasi. Udah lama sih regulasinya itu dari zaman yang Bapak alat Surabaya Food Truck lah istilahnya. Jadi kita bikin regulasi. Dan regulasi itu juga dipakai dari ke teman-teman Jakarta juga, teman-teman lain juga pakai. Setahu saya Makassar juga pakai regulasi kita. Jadi regulasinya dibuat supaya kita ini nggak kayak orang-orang jual pecel dalam espas. Oh ya, yang membuat satu pembeda ya. Bukannya aku nyepelekan, cuman ya. kita pasarnya beda Ya, gitu loh. kita punya segmentasi yang berbeda kan ya akhirnya. Kita sering kan lihat ada orang pakai 3 roda jualnya minuman saset yang dipotong-potong pakai gunting. Ada banyak. Tapi banyak. dulu Willy pakai 3 roda nggak kayak gitu. Jadi gimana caranya dikemas supaya produk ini bisa memiliki nilai jual lebih. Gitu. Olahannya juga dari nol juga sendiri, pasti dari beda, nol ya. Bukan barang-barang jadi terus jual kembali itu bukan. Jadi kita benar-benar kalau kayak kopi benar-benar fresh brew, fresh grind. Kalau Willy juga sama, olahannya juga benar-benar dimasak di tempat. Jadi bukan kita hanya istilahnya apa ya? Kula terus pajang jual gitu, bukan gitu. Karena Jadi saya kita juga pernah kemarin yang untuk kopi ya, ada yang espressonya udah masuk kulkas itu diwadahi botol, udah masuk kulkas, tiba-tiba lah kok dituang lagi itu espressonya yang udah diwadahin botol dituang lagi kan. Berarti kalau teman-teman food truck di sini lebih dari biji kopi langsung masuk grinder, langsung siap seduh ya kayak gitu. Jadi ya. sebenarnya kalau apa yang kalian minum, apa yang kalian makan di resto, apa yang kalian minum di coffee shop sih sama yang kita jual. Cuman kenapa kok bisa lebih murah Mas ya? Karena kita pertama kebanyakan stafnya cuma 1 atau 2 atau bahkan ownernya sendiri yang jualan. Kemudian sewa, kita nggak ada AC, nggak ada wifi. Terus sewanya kita istilahnya di bawah rata-rata. Jadi sebenarnya produk yang kalian minum di coffee shop, produk yang kalian makan di resto di sini tuh ada sebenarnya. Sudah disiapin dan dengan harga yang jauh lebih terjangkau ya Om ya, dengan tempat juga yang sebenarnya sangat cozy buat keluarga ataupun buat ngajak doi ya. Yang penting selingkuhannya nggak jadi satu ya Om ya. Tempatnya internasional juga ya. Masuk mau masuk di TripAdvisor ya sebenarnya ini ya. Wajib itu. Ya.
Mungkin Pak Men bisa bantu nyebutin karena beberapa waktu yang lalu kan saya lihat bisnis food truck ini lagi berkembang sangat pesat ya. Iya, iya. Dari regulasi teman-teman Surabaya Food Truck sendiri mungkin bisa dijabarkan 1 atau 2 poin apa yang benar-benar harus dipraktekkan dan dilakukan oleh teman-teman ketika ingin tertarik untuk masuk di dalam komunitas Surabaya Food Truck itu sendiri. Jadi yang poin pentingnya sih harus kendaraan dan harus bisa bergerak. Nah, Terus bermesin, jadi bukan karavan atau bukan rombong, bukan kayak gitu. Jadi benar-benar dia unit kendaraan. unit kendaraan roda 4 ya, ataupun roda 4 roda 3 ataupun roda, sekarang roda 4 semua. roda 4 semua ya. Dulu ada roda 3, Alhamdulillah sudah upgrading semua ya. ya enaknya Surabaya Food Truck itu gitu. Jadi ketika kamu roda 3, kita bukan semata-mata langsung nggak bisa gitu, Rejecting bukan. ya. Cuman kita yaudah ayo jualan dulu bareng. Siapa tahu nanti bisa upgrade. Kan kita gitu motivasi. Terserah kota lain mau ngomong itu kok Surabaya ada roda 3 ya aku sih bodo amat sih kan kita jual di Surabaya nggak jual di kota mereka. Ya kan. Jadi, benar. aku pikir mereka bisa diajak upgrade gitu. Intinya kita mau ninggalin mereka jauh atau mau ngerangkul mau gerak bareng. Ditemanin Aku untuk bilang progres bareng ya berarti ya. Karena mereka waktu memulai kan tidak tahu. Wah, aku nggak tahu Mas harus roda 4. Nah, dengan ini kita jalan bareng supaya Berarti- ya mungkin Willy bisa Ya, kasih tahu lah kan dia mungkin yang dari gimana roda 3 nih? nih upgrade roda 4. Dari Ko Willy sendiri nih, mungkin bisa menjelaskan nih gimana nih dari Surabaya Food Truck ini. Dari sisi upgrading dan dirangkulnya untuk berproses bareng dengan teman-teman yang sudah lebih senior memulai bisnis food truck sendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Dulu dari 2016 aku buat awalnya ikut orang sih. Cuman pengen buka usaha apa yang punya aset, yaitu ya food truck. Nah, dengar-dengar dari teman-teman food truck, nggak apa-apa sih pakai 3 roda. Cuman harus benar-benar yang Roda 3 roda nanti aku roda di 3 ya, 3 roda nanti. kamu ya. Nah, tadi harus roda 3. Nah, tapi customnya harus bagus gitu loh. Nggak boleh yang Berkonsep ya berarti ya, harus berkonsep ya. Dasarnya. itu seiring berjalannya waktu pelan-pelan ngumpulin. Akhirnya sekarang bisa roda 4. Udah bisa roda 4, mix up di tengah pandemi kayak gimana? Nah, ini Gimana nih? Mix up di tengah pandemi ini kok langsung down gini ya anunya? sempat vakum 4 bulan nih. Wah, aku 4 bulan ya, gak Iya. ngapa-ngapain. Iya. Maksudnya gak ngapa-ngapain ini kalau teman-teman tadi Pak Men dari Kompitia melakukan sistem pre-order ya. Kalau dari Om Edi Hotdog Booth itu melakukan sistem dengan bekerja sama dengan platform pihak ketiga berupa jualan online. Kalau dari kalau- Mix Up sendiri nih, Kalau Mix Up sendiri ya memang jualan juga online, tapi nggak produk dari Mix Up. Jadi rebranding lagi dengan menu yang hampir sama, enggak berbeda. yang agar harganya agak middle low. Jualan apa nih? Madu, tisu basah? Jualannya ayam bakar. Oh, ayam bakar. Ada yang 1 ekor, setengah ekor. Oh, berarti lebih ke menu makanan berat ya berarti ya, Ya, daripada makanan sehari-hari ya. Pas di rumah kan Dan cuma. itu jualannya nggak di kota sendiri, jualannya di desa. Oh, di luar kota ya berarti ya. Ya. Pulang kampung berarti kok ini selama 4 bulan kemarin ya. Kurang lebih kayak gitu sih yang kita bisa sharing-sharingkan bareng-bareng teman-teman Surabaya Food Truck. Jadi untuk teman-teman yang akan memulai bisnis food truck, monggo kita membuka ini ya, membuka pintu sebesar-besarnya untuk menjadi media sharing teman-teman apabila ingin berkecimpung di dunia food truck dan bergandengan bersama dengan kami dengan kurang lebih seperti apa yang dijabarkan oleh Pak Men dari Kombitiam, Om Edi dari Mix Up, juga dari Ko Willy dari Om Edi dari Hotdog Book ataupun Ko Willy dari Mix Up ya. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami jabarkan. Kalau untuk lebih lanjutnya ataupun pengen ketemu kami secara langsung, bisa langsung ke Yamaha Land ya. Di mana nih tempatnya Yamaha Land? Di Panglima Sudirman. Nomor 29 sampai 31. Main aja ke sini. Jadi mungkin kali aja yang mau buka usaha bisa sharing-sharing ya. inspirasi lah. Bisnis apa sih yang mulai dengan modal sedikit tapi bisa cuan gitu. Terus bisnisnya nggak melulu soal harus nabung beratus-ratus juta baru mulai ya. Apalagi setelah arus pandemi seperti ini dengan pemangkasan kontrak kerja yang habis-habisan ya, mungkin menjadi titik balik untuk teman-teman di luar sana ya untuk menjadi seorang wirausaha. Lungsa untuk teman-teman UMKM atau UMK untuk memulai bisnis. Ya food truck karena bisnis ini kan bisnis kreatif. Yang dimana kita tidak perlu modal terlalu banyak, space terlalu banyak.
Tapi kita bisa memutar uang semaksimal mungkin ya di situ. benar. Oke, mungkin ini akhir dari podcast kita di Suara Jejak Langkah. Untuk selebihnya dan kurangnya bisa teman-teman langsung menuju ke Yamaha Land di Panglima Sudirman 2931 sebelum Monumen Bambu Runcing. Untuk Pak Men, Om Edi, dan Ko Willy, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau berkolaborasi dengan Suara Jejak Langkah dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. See you. Kau bawa hari esok menantikanmu dengan karya terbaikku. Tutup mulutmu, kendalikan pikiranmu, yakinlah temanku.